Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'aitu lailata usriya fiyya. Aku melihat di malam aku diisrakan. Ini Rasulullah bersabda. Isra dan Mi'rajnya Rasulullah dengan jasad dan ruh. Subhanalladzi. Makanya subhanalladzi asra bi 'abdihi. 'Abd itu dalam bahasa Arab itu adalah jasad dan ruh, 'abd. Kalau ruh doang, subhanalladzi asra bi ruhihi. Kalau jasad doang, subhanalladzi asra bi jasadihi. Makanya Allah berfirman subhanalladzi asra bi 'abdihi. Kalau 'abd berarti jasad dan roh, dua-duanya. Kalau ada yang mengatakan rohnya saja, lemah pendapat tersebut. Kalau ada yang mengatakan jasad saja, lebih lemah jasad dan roh. Aku pernah melihat di malam aku diisrakan dari ke langit, menuju langit, Mi'raj, sambilan rijalan. Aku pernah melihat ada orang, banyak orang tugradu syafahum, lisan-lisan mereka digunting, bimagharidha minan nar, dari gunting-gunting yang terbuat dari api neraka. Ini lidahnya makin menjulur, digunting, udah digunting, tak 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 tak. Betapa kejamnya. Gol tuh, aku bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haulai Jibril?" Wahai Jibril, siapa mereka? Qala haulai khutaba ummatika. Mereka adalah khatib-khatib umat engkau, dai-dai umat engkau, ustaz-ustaznya umat engkau. Ini Rasulullah. Kalau ceramah hebat tapi enggak ngamalin. Kalau dakwah hebat tapi enggak ngamalin. Kalau ngajar hebat tapi enggak ngamalin. Ini dia, hati-hati nih. Jangan kita cuma sekedar ngajar tapi ngamalin enggak. Ini kan pengamalan yang susah. Ngajar mah gampang. Paling jadi ustaz, jadi kiai paling butuh 30 tahun. Ya kan? Untuk jadi kiai paling butuh 30 tahun, paling. Habis 30 tahun dia ngajar. Sampai di usia berapa ya udah terus ngajar dakwah dan dakwah. Ngajinya 30 tahun, paling. Ngamalin ilmu yang susah. Ya. Enggak setiap obrolan harus diungkap. Beda. Di satu masjid dengan di masjid yang lain beda. Di setiap jamaah dengan jamaah yang lain beda. Itulah keunggulan mereka para ulama-ulama Rabbani. Di setiap itu jamaah selalu berbeda. Dilihat kondisi jamaahnya masing-masing. Kalau jamaahnya begini berarti ucapannya kayak gini. Kalau jamaahnya begitu berarti ucapannya begitu. Saking sempurnanya mereka para ulama. Tapi lagi-lagi kalau mereka enggak ngamalin ilmu, sama aja bohong. Ilmunya segudang, jamaahnya jutaan, masya Allah, tapi enggak ngamalin ilmu, enggak ada manfaatnya. Itu dia punya lisan kelak bakal digunting-gunting sama malaikat. Lisannya. Haulai khutaba ummatika alladziina ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum. Mereka adalah dai-dainya umat engkau yang selalu menyuruh manusia kebaikan tapi mereka melupakan diri mereka sendiri. Kama qala Allah Ta'ala fi haqqihim, sebagaimana Allah berbicara tentang mereka. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun? Apakah kalian memerintahkan manusia kebaikan tapi kalian melupakan diri kalian sendiri? Padahal kalian membaca Al-Quran. Apakah kalian tidak berpikir? Kalian membaca Quran, kalian ngajarin Quran, nebar Al-Quran, hebat, tapi enggak ngamalin Quran. Ini Masya Allah. Boleh jadi suaranya melengking, hebat, tapi enggak ngamalin Quran. Boleh jadi dia ahli tafsir, hebat, tapi enggak ngamalin Quran. Kalau dia menafsirkan Al-Quran, Masya Allah, cuma Masya Allah, ilmunya Allahu Akbar, tapi enggak ngamalin. Gitu.
yakni tatluna kitab Allah, yaitu kalian membaca Al-Quran, la ta'maluna bima fihi, tapi kalian tidak mengamalkan Al-Quran. Cuma baca doang, ngajarin orang doang, ayo, enggak ngamalin Quran sedikit pun. Fakanu ya'muruna bis-shadaqati wa la yatasaddaquna. Mereka memerintahkan orang bersedekah, tapi mereka sendiri enggak bersedekah. Pelit. Ya. Mereka bilang, ayo hidupkan rumah-rumah kita dengan tilawatul Quran, dia sendiri enggak. Ayo rumah-rumah kita jangan pelit, tapi di rumahnya lampunya gelap semuanya. Ya. Dia nyuruh orang, rumahnya terang benderang, tapi rumahnya pelit. Cuma satu ada bohlam doang satu, itu pun 5 watt dalam satu rumahnya, pelit. La haula wala quwata illa billah. Dia bilang ayo sedekah, tapi sama tamu pelit, luar biasa, padahal duitnya banyak. Ini nih. Fakanu ya'muruna bis-shadaqati wa la yatasaddaquna. Mereka memerintahkan orang bersedekah, tapi mereka tidak bersedekah. Fayajibu 'alal mu'minina an ya'muru bil ma'rufi wa yanhaw 'anil munkar wa la yansawna anfusahum. Wajib buat orang yang beriman amar ma'ruf nahi munkar, dan mereka tidak melupakan diri mereka. Tetap amar ma'ruf nahi munkar kewajiban mukmin, tapi mereka ngamalin. Bukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi malah melupakan diri mereka sendiri. Enggak, ngamalin amar ma'ruf, ngamalin juga nahi munkar. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal mu'minina wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna shalah. Orang mukmin laki dan orang mukmin perempuan, sebagian mereka adalah penolong. Makanya tidak boleh kita memilih orang kafir. Ini dia di antara dalilnya. Enggak boleh kita memilih orang kafir. Dari mulai RT sampai presiden enggak boleh. Haram hukumnya memilih mereka, orang-orang kafir. Haram. Kecuali di negeri kafir. Enggak ada mukmin. Gimana ceritanya? Di kampung yang semuanya orang kafir, mau bilang apa? Tapi selagi masih ada di Indonesia, apalagi Indonesia bagian barat dan tengah, masih banyak muslimnya. Pilih muslim. Gitu. Pilih mukmin, karena sebagian mereka ada penolong. Kalau misalnya pimpinan adalah orang kafir, bagaimana amar ma'ruf nahi munkar? Mereka sendiri tidak menyembah Allah. Enggak bakal terjadi amar ma'ruf nahi munkar. Terjadinya kekuasaan agar amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan. Adanya sebuah perpolitikan Islam yang kuat agar amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan. Itu maksudnya. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, karena mukmin laki dengan mukmin perempuan mereka selalu memerintahkan kebaikan dan mencegah kemunkaran. Wa yuqimuna shalah, mendirikan salat. Orang kafir kan enggak salat. Bagaimana kita mau pilih orang yang tidak salat? Kalau Allah aja ditinggalin, bagaimana kita? Ya, Allah ditinggalin, kita milih orang kafir, bakal ditinggalin kita lah. Gitu. Berani-berani banget milih orang kafir sebagai pimpinan. Bertekuk lutut kepada mereka orang-orang kafir. Makanya terjadi peperangan besar di negeri kita dahulu, karena memang mereka para ulama-ulama boro-boro untuk taat mereka sama orang kafir. Hormat aja nggak mau. Gitu. Peperangan yang ada di Tasikmalaya, peperangan yang ada di Cianjur, peperangan yang ada di Sukabumi, peperangan yang ada di daerah Sunda, peperangan yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagainya. Itu karena memang apa? Di antaranya itu mereka orang-orang kafir ngobok-ngobok umat Islam. Udah ngobok-ngobok umat Islam. Mereka enggak melarang orang sholat, enggak membakar masjid dan musola. Tapi bagaimana agar umat Islam itu benci kepada Islamnya sendiri? Kan jahat kalau begitu jadinya. Itu Belanda kayak begitu. Jadi jangan pernah percaya kepada mereka orang-orang kafir. Terjadinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perjanjian, tuh lihat. Perjanjian yang sudah dikokohkan oleh baginda Rasulullah, mereka orang-orang kafir malah merusak perjanjian. Kita lihat
yang ada Republik kita ini. Bung Karno berjanji dengan mereka orang-orang Belanda, perjanjian Rumroyen, perjanjian Linggarjati, kemudian Meja Bundar dan sebagainya, selalu dibohongin. Sebelumnya lagi Pangeran Diponegoro dibohongin, Imam Bonjol dibohongin semuanya, karena tidak benar berkawan dengan mereka orang-orang kafir. Tidak diperbenarkan, hanya untuk masalah-masalah tertentu saja kepada mereka orang-orang kafir. Apalagi menjadikan mereka pimpinan, naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Enggak ada amar ma'ruf nahi munkar dan tidak bakal ada salat. Mereka aja enggak salat, bagaimana nyuruh orang untuk salat? Faqad na'atal mu'minina bi annahum ya'muruna bil ma'rufi. Allah mensifatkan orang yang beriman karena mereka amar ma'ruf. Makanya enggak boleh milih orang kafir, karena orang kafir tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Falladhi hajara amra bil ma'rufi kharijun ala hula'il man'utin. Orang yang tidak melakukan amar ma'ruf berarti keluar dari sifat ini. Misalnya ada orang muslim, katanya muslim, tapi enggak ada amar ma'ruf nahi munkar, berarti dia enggak punya sifat muslim. Sifat muslim amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada seorang muslim enggak amar ma'ruf nahi munkar, berarti dia bukan sifat muslim. Sifat apa kalau begitu jadinya? Kafirkah? Munafik. Munafik dia kena. Wa qaddamma Allahu aqwaman bi tarkil amri bil ma'rufi, padahal Allah sudah mencela kaum yang meninggalkan amar ma'ruf. Ini dulu Allah cela betul. Ada amar ma'ruf, mereka biasa-biasa aja. Nahi munkar biasa-biasa aja. Biarin dah masjid. Masjid urusan kiai, masjid urusan habib, masjid urusan pengurus masjid. Saya mah enggak mau tahu. Itu enggak ada amar ma'rufnya, enggak peduli. Ada perbuatan maksiat, dia diam aja. Itu bukan sifatnya seorang muslim. Kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'alu. Dahulu kala mereka tidak pernah mencegah kemungkaran karena mereka melakukannya. Ya, mereka sudah melakukan maksiat, makanya mereka enggak mau mencegah orang berbuat maksiat, tahu diri mereka. Yani la yanha ba'dhum ba'dha, sebagian mereka enggak pernah mencegah maksiat karena mereka melakukan maksiat. Labi sama kanu yaf'alun, sebetapa buruknya apa yang sudah mereka lakukan. Naudzubillah, naudzubillah. Kita berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan sifat kita seorang mukmin. Kalau kita mau mempunyai sifat sebagaimana yang telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar dengan keilmuan yang kita miliki. Dengan keilmuan, ingat, terjadinya amar ma'ruf nahi munkar itu dengan ilmu. Kalau tidak ilmu bisa jadi frontal. Ya, perlu keilmuan. Makanya kita disuruh belajar ngaji lagi. Kalau baginda Rasulullah mendapatkan wahyu, pertama tidak langsung baginda Rasulullah mengucap Iqra, tidak. Iqra, Rasulullah menjawab, mana bigari, aku enggak bisa. Iqra, mana biqari, enggak bisa. Ketiga kali Iqra. Dilanjutkan oleh baginda Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya proses. Enggak pernah ada orang jadi alim tanpa proses. Enggak ada orang menjadi murabbi tanpa proses. Tidak ada orang soleh tanpa proses. Ayo kita memproseskan diri kita menjelang Sya'ban. Bagaimana kita memproseskan diri setelah keluar dari Rajab masuk Sya'ban? Apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini? Ya, bismillah, niat yang kuat untuk menghidupkan malam-malam Sya'ban.